Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bertemu pada siang ini Ahad 27 Ramadhan 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 9 Mei 2021. Kembali kita akan melanjutkan membahas tentang panduan zakat fitr. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan mengenai golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, Innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu, kata Allah, lil fuqara'i wal masakin, hanyalah milik orang-orang yang fakir, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqab, dan untuk orang yang memerdekakan budak, wal gharimin, dan orang-orang yang memiliki hutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Masyarul muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, manakala Allah menyebutkan penolakan orang-orang munafik dan pencelaannya kepada Rasulullah dalam masalah pembagian sedekah, maka dia melanjutkannya dengan menjelaskan bahwa yang menetapkan pembagian tersebut dan menerangkan hukumnya serta yang menangani masalah ini adalah Allah sendiri, dan Allah lah yang membagi sedekah tersebut kepada golongan-golongan yang tadi telah kita bacakan. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya zakat itu yang menentukannya dan membaginya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan 8 asnaf tersebut. Al-awwal lil fuqara. Yang pertama, orang-orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, la tahillu sadaqah li ghaniyin wala li dhi marratin sawi. Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya, walidhi marratin sawi, dan kepada mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja. Maka masyarul muslimin, orang-orang kaya, ya, maka mereka tidak diberikan zakat. Yang diberikan zakat ini adalah fakir. Nah, dikatakan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah
bahwa batasan dikatakan fakir yaitu seseorang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya dalam sehari itu adalah 20.000, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Berbeda dengan orang miskin. Miskin dia bisa memenuhi hanya saja mungkin separuh, ya, atau lebih daripada separuh kebutuhannya, namun tidak memenuhi keseluruhan. Kemudian yang kedua, orang-orang miskin, lil masakin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinu bihadha at-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas fatarudduhu al-luqmah wal-luqmatan wat-tamra wat-tamratan. Qalu faman miskinu ya Rasulullah? Qala alladhi la yajidu ghina yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wa la yas'alun nasa. Bukanlah termasuk orang miskin mereka yang keliling meminta-minta kepada manusia. Tawaf alladhi yatufu bin nas, yaitu yang berkeliling meminta-minta kepada manusia. Kemudian hanya dengan sesuap atau 2 suap makanan, atau tamrah wa tamratan, 1 atau 2 buah kurma, lalu ia kembali pulang. Maka kemudian sahabat bertanya, faman miskinu ya Rasulullah? Kalau begitu siapakah yang dikatakan sebagai orang miskin wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, alladzi la yajidu ghina yughni. Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya, namun tidak ada yang mengetahui keadaannya sehingga ada yang mau memberinya sedekah, dan ia juga tidak meminta-minta kepada manusia. Ini yang tadi kita sebutkan perbedaan antara fakir dan miskin. Namun persamaannya adalah bahwasanya mereka sama-sama tidak mendapati sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Dan pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan bahwa sebahagian para ulama, diantaranya sebahagian pendapat daripada Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa golongan inilah yang lebih tepat untuk menerima zakat daripada kaum muslimin. Kemudian amil zakat. Amil zakat adalah petugas yang mengumpulkan dan menarik zakat. Artinya mereka adalah petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah, atau mereka bergerak sebagai wakil daripada pemberi zakat. Maka mereka ini berhak menerima zakat sejumlah harta zakat sebagai ganjaran atas kerja mereka. Ya. Dalilnya adalah bahwasanya suatu ketika Abdul Muttalib bin Rabi'ah pergi bersama Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas ini adalah keluarga Rasul, dan keluarga Rasul atau zuriyah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak boleh untuk menerima zakat, dan zakat diharamkan atas mereka. Ya, bahwa keluarga Rasul tidak termasuk di dalam orang-orang yang menerima dan memakan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika itu Abdul Muttalib dan Fadl bin Abbas diutus untuk mengumpulkan zakat daripada kaum muslimin. Maka kata Rasul, inna sadaqah la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad, innama hiya awsafun nas. Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Artinya apa? Artinya bagi kaum yang lain maka ini dibolehkan, dan petugas ataupun amil zakat maka mereka berhak untuk menerima zakat sesuai dengan ganjaran atas kerja mereka.
Keempat yaitu mu'allaf. Ya. Mereka ini ada beberapa macam. Pertama, ada yang diberikan harta zakatnya karena mereka agar mereka masuk Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan zakat yang sangat banyak kepada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini adalah putranya Umayyah bin Khalaf, yaitu salah satu pembesar Quraisy yang mati di perang Badar dan dibunuh oleh sahabat Bilal bin Rabah. Safwan bin Umayyah adalah orang yang sangat membenci Rasulullah SAW, bahkan di saat-saat akhir ketika Rasulullah SAW hendak menaklukkan kota Makkah. Namun Rasulullah SAW ingin menarik Safwan bin Umayyah kepada Islam. Maka tatkala kaum muslimin menang daripada perang Hunain dan juga memiliki harta rampasan yang banyak, maka Rasulullah SAW memberikan harta rampasan yang sangat banyak kepada Safwan bin Umayyah, sehingga akhirnya hatinya pun lunak dan memeluk Islam serta mengikut serta mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara orang-orang mu'allaf ini, kalau tadi adalah agar mereka masuk Islam, dan di antara mereka adalah agar keislaman mereka semakin kuat, agar semakin bagus keislamannya. Sebagaimana dalilnya adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia memberikan 100 ekor unta kepada sekelompok pemuka kaum At-Tulaqa. At-Tulaqa ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang tidak diperangi saat menaklukkan kota Mekah. Maka kata orang ini bahwa dia mengajak kaumnya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia melihat bahwasannya Nabi Muhammad bukanlah orang yang mencintai dunia, dan Nabi bukanlah orang yang mencintai harta. Karena memang Nabi sangat takut jika ada harta di tangannya. Kemudian yang kelima adalah budak. Yang kelima adalah budak. Budak termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya, orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang ini ada beberapa jenis. Pertama, ada yang menanggung hutang orang lain, dan manakala sudah sampai waktu pembayaran, maka dia gunakan hartanya sehingga hartanya habis, dan tidak ada yang bisa melunasi hutangnya. Maka oleh karena itu dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa Qabisah mengatakan, aku sedang menanggung hutang orang lain. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta bantuan beliau. Beliau berkata, tunggulah, jika ada zakat yang kami dapatkan maka kami akan serahkan kepadamu. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasa. Wahai Qabisah, Rasul menasihatkan Qabisah, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah, yaitu seorang yang menanggung hutang orang lain, maka ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti daripada meminta-minta. Wa rajulun asabathu jamihatun ijtahad malahu fahallat lahul mas'alah. Kemudian yang kedua adalah orang yang ditimpa musibah. Yang musibah tersebut menghabiskan hartanya. Dia tidak memiliki harta karena musibah tersebut.
Misalkan karena dia sibuk untuk berobat atau dia sibuk untuk mengadakan operasi daripada keluarganya atau dirinya sendiri sehingga hartanya habis, maka halal lahul masalah, kata Nabi. Orang yang seperti ini boleh untuk meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajul asabathu faqah hatta yaquma salasa min zawil hijjah min qaumihi, yaitu orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sampai 3 orang dari kaumnya yang alim berkata, si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, maka fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin, maka ketika itu dia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama siwahunna minal mas'alah ya qabisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Adapun selain 3 golongan tersebut, wahai qabisah, maka haram hukumnya dan mereka yang memakannya adalah memakan makanan yang haram. Maka ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita kaum muslimin agar kita tidak bermudah-mudahan di dalam meminta-minta. Ya. Yang halal meminta-minta itu adalah 3 orang sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi tadi, dan diantaranya adalah orang yang berhutang dan dia memiliki tanggungan utang orang lain yang tidak bisa melunasinya. Ya. Maka orang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Yang ketujuh, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Mereka ini adalah para pasukan perang yang tidak memiliki hak dari Baitul Mal. Ya. Maka orang-orang seperti ini dia berhak untuk mendapatkan zakat daripada kaum muslimin. Kemudian yang ke-8 adalah Ibnus Sabil, yaitu musafir yang berada di suatu negeri dan dia tidak bisa memiliki apapun untuk membantu perjalanannya, maka ketika itu ia boleh untuk menerima zakat daripada kaum muslimin yang bisa digunakannya untuk pulang kampung, ya, dengan hartanya tersebut. Baik, ini dia 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian kita lanjutkan makan ikhraj zakatil fitr, tempat di mana zakat fitri itu dikeluarkan. Artinya di manakah zakat fitri itu disalurkan? Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, fa amma zakatul fitri fa innahu yufarriquha fil baladi alladhi wajabat alaihi fihi sawa'un kana maluhu fihi aw lam yakun li'annahu sababa wujubiz zakah fa farraqat fil baladi alladhi sababuha fihi. Kata Ibnu Qudamah bahwasanya zakat fitri itu ditunaikan di negeri yang ia berada di dalamnya. Jadi zakat fitri itu ditunaikan pada daerah atau tempat yang dia berada di dalamnya. Sawa'un kana maluhu fihi aw lam yakun. Sama saja apakah ketika itu dia memiliki bersamanya harta ataupun tidak. Ya. Kecuali musafir. Ya. Musafir, maka dia boleh untuk mengeluarkan zakat itu di tempat ia berasal ataupun di tempat ia sedang berada. Ya, kalau musafir boleh seperti itu. Kemudian masyarakat muslimin, terakhir seperti mana yang telah kita sebutkan mengenai waktu zakat fitrah.
waktu zakat fitr ini ada waktu afdaliyah dan ada waktu jawas. Ya. Waktu yang afdal telah kita sebutkan, yaitu dari sejak waktu yang wajib. Waktu yang wajib yaitu dimulai dari sejak tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, maka ketika itu seorang muslim sudah terkena kewajiban untuk menunaikan zakat. Ya. Dan konsekuensi ini, misalkan jika seseorang yang meninggal sebelum matahari tenggelam, maka dia tidak wajib dikenakan zakat. Namun jika seseorang meninggal setelah matahari tenggelam meskipun sebentar, ya, matahari tenggelam lalu kemudian tidak lama setelah itu dia meninggal, maka dia sudah wajib untuk dikenakan zakat. Ya. Karena itu adalah waktu wajib untuk membayar dan menunaikan zakat. Adapun waktu yang afdal telah kita sebutkan, yaitu ketika sebelum pelaksanaan sholat Id. Ya, di waktu fajar, jika memang kita mampu dan yakin untuk bisa memberikan zakat kita kepada orang yang berhak menerimanya daripada kalangan fakir miskin, maka kita boleh untuk memberikannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Bahkan kata Syekh Shalih bin Utsaimin di dalam majelis Syahri Ramadan, di dalam pembahasan zakat fitri, beliau mengatakan seandainya kita memiliki udzur dan membuat kita telat untuk memberikan zakat tersebut melainkan setelah sholat Id, maka kita diberikan udzur. Contoh, kita sudah niat ini ingin memberikan zakat fitri kita, ya, setelah fajar sebelum sholat Id kepada seseorang. Qadarullah, kita lupa sehingga kita tidak ingat melainkan setelah sholat. Setelah kita sholat ternyata kita ingat, ada zakat fitri yang belum aku berikan kepada seseorang tadi. Maka kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, dalam hal ini seorang tersebut diberikan udzur. Ya, ini adalah waktu afdal. Adapun waktu al-jawas, yaitu sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan sholat Id, sebagaimana perbuatan ini dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga apa yang telah kita bacakan daripada pembahasan mengenai zakat fitri ini bermanfaat, dan marilah kita sama-sama berdoa agar kiranya di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini Allah menerima segala amal ibadah kita dan juga menerima segala amal ketaatan kita. Allahumma ja'alna mimman shama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.